Ada aku mulai. Langsung mulai aja. Langsung mulai aja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Plan Village Classification. Next. Ini anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Nur Fitriadi Wibowo, rekan saya Nur Tasya Jamila, dan Rifki Alvarez. Yang pertama yaitu kita akan membahas dalam sel 1, yaitu sebelah ini. Pertama, mengimpor pustaka dan modul. File system dan pengolahan gambar. OS dan file image. Di mana OS digunakan untuk interaksi dengan sistem file seperti membaca direktori dan file. Dan file image digunakan untuk memproses dan memanipulasi gambar seperti membuka, menyimpan, dan memodifikasi file gambar. Yang kedua ada pengolahan data dengan kode CV2, NumPy, Pandas, dan Seaborn. CV2 yaitu OpenCV untuk memproses gambar dan video. NumPy digunakan untuk memanipulasi array, multidimensi, dan operasi matematika. Pandas yaitu pustaka analisis data berbasis tabel, seperti membaca file CSV atau Excel. Dan Seaborn yaitu pustaka visualisasi data, terutama digunakan untuk membuat grafik statistik. Yang ketiga ada visualisasi dan analisis, di mana terdapat PyTorch dan Matplotlib Pyplot. PyTorch adalah modul untuk bekerja dengan iterator atau kombinasi, permutasi, dan sebagainya. Matplotlib atau Matplotlib Pyplot yaitu pustaka untuk membuat grafik dan visualisasi. Yang kedua ada pembelajaran mesin. Ini masih dalam sel 1. Memecahkan dataset dan evaluasi model. Terdapat beberapa code yaitu trend test, split, conversion metric, and classification report, rock encoder, label encoder, rock curve, rock out score. Trend split yaitu memecahkan dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Conversion matrix and classification report mengukur performa model klasifikasi. One hot encoder dan label encoder yaitu mengubah data kategori menjadi data numerik atau digunakan dalam pembelajaran mesin. Dan rock curve, rock out score yaitu untuk evaluasi performa model dengan menghitung area di bawah kurva rock atau receiver averaging characteristic. B ada algoritma dan pendekatan pembelajaran mesin. Yang pertama ada K-means, PCA, logistic regression, accuracy score, standard scale, min-max scalar, dan Ripple. K-means adalah algoritma clustering untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. PCA adalah analisis komponen utama yang digunakan untuk mengurangi dimensi data. Logistic regression yaitu model regresi logistik biasanya untuk klasifikasi. Selanjutnya ada accuracy score yaitu metode untuk menghitung akurasi model. Standard scale and min-max scalar yaitu normalisasi dan standarisasi data numerik. Dan pipeline memungkinkan penggabungan beberapa langkah, pre-processing, dan pemodelan ke dalam suatu proses. Nah, itu ada code with warning dan warnings, yaitu digunakan untuk menonaktifkan peringatan saat menjalankan script. Next. Selanjutnya dalam sel 2, dalam sel 2 yang pertama mendefinisikan patch dataset dan kelas yang dipilih. Dataset path yaitu menentukan path ke direktori dataset. Yang kedua selektif kelas, daftar nama kelas yang akan dipilih untuk proses lebih lanjut. Yang kedua menyiapkan list untuk data dan label.
Data akan menyimpan file gambar yang diambil dari dataset. Labels akan menyimpan label kelas atau nama folder yang sesuai dengan data. Yang ketiga ada iterasi di directory dataset. Iterasi kelas basis atau dataset mengambil daftar folder kelas di teks dataset. Kelas dan selected dataset hanya memproses folder yang ada iterasi gambar dan kelas untuk siap dengan misalnya selanjutnya ada analisis kelas ambil data gambar dalam bentuk folder. Selanjutnya ada membangun file generator. Code ING Patch membuat file lengkap untuk setiap gambar. Code dan Appen atau ING Patch menambahkan file gambar ke dalam gambar. Code label items atau class name menambahkan nama kelas ke dalam list label. Selanjutnya pada selanjutnya yaitu PDF perintah PDF digunakan untuk mengambil atau mengambil kanvas director yang telah dibuat dalam sebelumnya. Selanjutnya pada selanjutnya yaitu ada image object yang digunakan untuk membuka gambar yang terletak di batch yang diberikan dan image sets mengembalikan dimensi gambar dalam satuan pixel sebagai tabel atau wedge height. Selanjutnya ada code video atau set dengan 20,15 yaitu maksudnya membuat fitur upload dengan ukuran 20,15. Code for inline 5 yang artinya adalah dibilangkan 5 kali untuk melampirkan 5 gambar. Index sama dengan np titik choice dan f titik index yaitu artinya memiliki garis acak dari data direct menggunakan np dan back choice. Output yang sama dengan dflog dengan kurang indeks data mengambil batch gambar berdasarkan baris indeks ya acak yang dipilih. Kategori sama dengan dflog atau indeks mengambil label kategori gambar dari kolom label. Code ING sama dengan units.open dalam kurung VN yaitu membuka gambar sesuai batch penggunaan beri below. PLT sebelah dalam kurung 1,5 tambah 1 yang artinya menampilkan gambar pada subplot dari 1 dengan total 5 kolom. PLT Excel dan kolom ING artinya menampilkan gambar dari PLT title dan kolom label kategori artinya menambahkan judul berupa label gambar misalnya label tomat, label link. Code PLT axis off artinya menunjukkan garis sembul gambar. Code PLT layout artinya mengatur posisi elemen agar tidak sulit bergerak. PLT result artinya menampilkan plot. Hasil dari code tersebut kita gambar menampilkan 5 sampel acak dari dataset yang lengkap label yang diambil dari data frame DF. Next, selanjutnya dalam sel 6 ada code depth and search. Code filters yang kurang image. Yang artinya fungsi ini menerima satu parameter image yaitu gambar masukan yang akan diulang. Ada code gray image sama dengan C2 sensitivity color dan kurang image C2 kita tahu background 2 gray. Fungsinya fungsi dari sensitivity color digunakan untuk mengubah gambar warna menjadi gambar grayscale. Hot sama dengan C2 yaitu hot descriptor yaitu membuat hot descriptor untuk mengeksek fitur dari gambar. Hot sama dengan hot atau dalam konfigurasi Linux artinya fitur hot pada gambar grayscale. Hot return filters itu buatlah artinya mengubah hasil fitur hot menjadi array satu dimensi
Data itu mempermudah penggunaan dalam algoritma pembelajaran mesin. Next, dalam slide 7, kita memiliki report yang pertama ada sampel data dengan contohnya yaitu duduk sampel dengan satu random stats dengan terpilih itu artinya mengacak baris-baris data frame di app secara acak atau sampling. Nilai untuk satu artinya satu yang diacak. Ketiga adalah random stats dengan terpilih dari speed agar proses pengacakan dapat direproduksi. Yang kedua, dengan versi variable. Karena batches untuk artinya menandakan operat batch untuk memperoleh dalam hal ini jika kedua gambar berproses secara bersamaan. Kedua ada fitur list yang menunjukkan fitur log hasil ekstraksi setiap batch. Ketiga ada label series list untuk menunjukkan sesuai dengan fitur gambar di bulan batch. Selanjutnya ada fungsi RSS. Pengantar fungsi RSS image. Fitur untuk mengecilkan gambar untuk dimensi 132 kali 128 pixel. Selanjutnya adalah untuk batch processing. Selanjutnya ada konsol, dash, dan dash ini gambar dari proses dan data observasi. 32 gambar atau batch hasilnya setiap iterasi. Selanjutnya saya 8 yaitu ada versi list array, yaitu pertama fitur list. Ini adalah list fitur yang adalah fitur hasil ekstraksi dari dataset. Dan ini ada folder dari list. Sebelumnya ini adalah list item yang menyimpan semua label gambar yang sesuai dengan fitur dan array yaitu mengubah list menjadi array yang lebih sesuai proses memori. Kedua ada normalisasi atau standarisasi juga. Yaitu standar scalar digunakan untuk menstandarkan data fitur sehingga setiap file atau fitur memiliki min, nol dan standar deviation satu. Selanjutnya dapat fit transform. Fit artinya menentukan parameter normalisasi atau rata-rata dan standar deviasi pada data fitur. Dan melanjutkan parameter ini ke data untuk standarisasi nilai. Yang ketiga ada encoding label. Label encoder digunakan untuk mengkonversi label kategori teks menjadi nilai integer. Selanjutnya ada spasial. Spasial ini ada length fungsi bawah. Fungsi bawah dan digunakan untuk menentukan jumlah elemen dalam sebuah objek seperti list, array, string, dan lain-lain. Dan ada part label encoded. Array yang artinya array navi yang berisi label yang dapat menarik proses encoding menggunakan label encoder. Hasilnya, model ini memberikan jumlah total label yang ada di dalam dataset. Dan karena jumlah label biasa sama dengan jumlah gambar dalam dataset, atau setiap gambar memiliki satu label, hasilnya adalah jumlah total gambar dalam dataset. Selanjutnya, terdapat 110, yaitu NP unique. Fungsi dari library navi yang digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai unik atau tanda duplikasi dari sebuah array. Berikutnya kita array yang hanya berisi elemen unik tersusun secara ascending atau naik. Dan labels encoder. Artinya array navi yang berisi label numerik setelah di-encode oleh label encoder. Setiap label encoder merepresentasikan kategori unit dalam dataset. Hasilnya, apabila menghasilkan data yang menarik unik dari label yang telah ditangkap. Nilai-nilai ini kita ada dalam dataset. Selanjutnya ada 11 ada not seperti ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau data pelatihan itu menggunakan fungsi trend
test flag dari libraries. Selanjutnya ada sel 12 yaitu file digunakan untuk mencetak informasi termasuk output. Adalah adopted output object menunjukkan tipe data misalnya nanti Emburai, list atau lainnya. Digunakan untuk mengklasifikasi bahwa data dalam format yang sesuai. Sebagai nanti atau data frame. Dan selanjutnya ada object set. Properti dari array nanti yang menunjukkan dimensi atau kebenaran dari array. Formatnya sample and figures. Setnya artinya jumlah baris atau data atau data. And figures artinya jumlah kolom figur yang diekspresi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tasya. Baik, terima kasih Saudara Yadi. Akan saya lanjutkan untuk sel 13, yaitu ada kode atau pipeline. Jadi kode ini digunakan untuk yang pertama membuat pipeline model pembelajaran mesin, yang kedua melatih model dengan data pelatihan X-train dan juga Y-train. Apa itu pipeline? Pipeline adalah objek dari library sklearn yang mempermudah penggabungan beberapa tahapan pemrosesan dan model menjadi satu alur. Dalam kode ini, pipeline memiliki dua tahapan utama. Yang pertama, PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi dimensi data. Yang kedua, ada Logistic Regression untuk melakukan klasifikasi. Hasilnya, pipeline akan dilatih dengan data pelatihan dan juga model siap untuk memprediksi label data baru setelah pelatihan selesai. Selanjutnya di sel 14, kode ini digunakan untuk yang pertama menguji model yang sudah dilatih atau IR pipeline dengan data pengujian X-test. Yang kedua, mengukur akurasi model terhadap label sebenarnya atau Y-test. Hasil akhirnya, yang pertama nilai akurasi dari model, yang kedua mengukur sejauh mana model dapat memprediksi label secara benar pada data pengujian. Sel 15, yaitu ada report sama dengan classification report dalam kurung Y, test, prediction, output atau dig sama dengan true, zero, division sama dengan 1. Itu kode ini digunakan untuk yang pertama membuat laporan performa model menggunakan classification report dari scikit-learn. Yang kedua, mengubah laporan ke dalam bentuk data frame atau pandas agar mudah dibaca dan divisualisasikan. Yang ketiga, mencetak laporan hasil klasifikasi dalam format tabular. Sel 16, kode ini bertujuan untuk yang pertama membuat confusion metric untuk memvisualisasikan performa klasifikasi model pada data pengujian. Yang kedua, menampilkan hasil dalam bentuk heat map untuk analisis lebih mudah. Baik, hasil dari yang ditampilkan dari kode sel 16 yaitu yang pertama heat map confusion matrix. Visualisasi hubungan antara true labels dan predicted labels. Yang kedua, nilai diagonal tinggi. Model memiliki prediksi yang baik. Yang ketiga, nilai non-diagonal tinggi. Model banyak salah memprediksi. Terus hasil yang kedua yaitu ada interpretasi metrik. Yang pertama itu identifikasi kelas yang sering salah diklasifikasikan. Yang kedua ada melihat keseimbangan performa antara kelas, apakah ada bias ke kelas tertentu. Baik, di sini ada k-means. Di sini ada kode DF, yaitu perintah DF digunakan untuk memanggil atau menampilkan pandas data frame yang telah dibuat dalam kode sebelumnya. Ada yang sel kedua yaitu ada
image dalam kurung for index 2, row 2 in depth intervals. Jadi kode ini bertujuan untuk membaca semua gambar dari dataset, mengonversi gambar ke skala abu-abu atau grayscale, lalu menyimpannya dalam sebuah list bernama image. Yang ketiga, ada select image dalam kurung image dalam kurung 0, display the image using matplotlib. Kode ini menampilkan salah satu gambar dari list image menggunakan library matplotlib dalam format grayscale. Hasil yang ditampilkan gambar grayscale. Gambar pertama dari list image akan ditampilkan dalam jendela matplotlib. Yang kedua, karena ukurannya 4x4 inch, gambar akan ditampilkan relatif kecil tetapi cukup jelas. Sel keempat yaitu print dalam kurung gray image save. Kode ini mencetak dimensi atau bentuk dari array gray image yang mewakili gambar dalam format skala abu-abu atau grayscale. Sel 5 yaitu ada image dalam kurung image sama dengan np array dalam kurung image. Kode ini mengubah list image menjadi array numpy menggunakan fungsi np array. Hasil setelah kode dijalankan, image adalah array numpy yang lebih efisien untuk pengolahan data berbasis gambar. Jika dimensi gambar tidak konsisten, array akan tetap dibuat tetapi dalam format bertipe objek yang mungkin tidak kompatibel dengan operasi lanjutan. Sel 6 yaitu len dalam kurung image. Kode len dalam kurung image digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam objek image. Hasilnya, misal jika image adalah array numpy dengan dimensi 100, 128, 128, 100 gambar masing-masing 128 dikali 128 piksel, maka akan menghasilkan 100. Di sel 7 yaitu data sama dengan image titik gshape dalam kurung len image min 1. Itu maksudnya kode ini mengubah array image yang mungkin memiliki dimensi multidimensi, misalnya gambar 2D atau 3D, menjadi array 2D matrix dengan masing-masing baris mewakili satu gambar dalam bentuk factorized features. Hasil, array image diubah menjadi array 2D dengan bentuk SCSS. Jumlah gambar, jumlah fitur per gambar. Jumlah gambar sama seperti sebelumnya, jumlah fitur per gambar sama dengan tinggi dikali lebar gambar jika array asli 2D atau tinggi dikali lebar dikali saluran jika array asli 3D. Sel 8 itu ada data titik shapes. Kode data titik shapes digunakan untuk melihat bentuk dimensi dari array numpy data. Data shapes memberikan dimensi array data sebagai informasi penting saat mempersiapkan dataset untuk analisis atau pelatihan model. Sel 9 km sama dengan k-means dalam kurung n cluster sama dengan 3, random state sama dengan 42, n init sama dengan auto. Kode ini mendefinisikan sebuah model k-means clustering menggunakan library scikit-learn. Kode km sama dengan k-means dalam kurung n cluster 3 random state 42, n init sama dengan auto menciptakan model k-means yang pertama mengelompokkan data menjadi 3 cluster, yang kedua menjalankan proses clustering dengan pengacakan awal yang dapat direproduksi, yang ketiga menemukan solusi terbaik melalui beberapa inisialisasi otomatis. Baik, untuk slide berikut ini akan dijelaskan oleh saudara Pares, dipersilahkan. Terima kasih saudari Tasya. Sini saya melanjutkan dari sel 10. Sel 10 di sini bisa dilihat kodenya ada km.fit, terus strip bawah predict dalam kurung data, array, tutup kurung, 2,2 sampai seterusnya. Bisa dilihat di sini terus kode km.fit predict data adalah kombinasi dari dua proses dalam model k-means clustering. Yang pertama fit data
model mempelajari data untuk menentukan lokasi sentroid untuk setiap klaster. Proses ini melibatkan yang pertama ada menginisialisasi pusat klaster secara acak. Yang kedua ada mengalokasikan setiap sampel ke klaster terdekat berdasarkan jarak. Terus yang ketiga ada memperbarui pusat klaster berdasarkan rata-rata titik dalam klaster hingga konvergensi. Terus yang kedua ada predik. Setelah model dilatih dengan data dari proses fit, model menentukan label cluster untuk setiap sampel dalam data berdasarkan centroid yang sudah dihitung. Metode ini mengembalikan sebuah array yang berisi label cluster untuk setiap sampel dalam database dataset data. Label ini berupa angka integer mulai dari 0 hingga n cluster minus 1. Terus ada sel 10. Sel 10 bisa dilihat di sini kodenya. Yang sebelah kiri ada cluster 0, yang di tengah ada cluster 1, yang sebelah kanan ada cluster 2. Kode ini menampilkan 3 gambar yang mempresentasikan pusat cluster dari model K-means clustering. Setiap gambar ada hasil recept dari data pusat cluster menjadi ukuran 256 kali 256 pixel. Terus yang kedua tujuannya untuk memvisualisasikan pola atau rata-rata data di tiap cluster. Terus ada hasil 3 subplot horizontal masing-masing menampilkan satu pusat cluster dengan skala abu-abu diberi judul cluster 0, cluster 1 dan juga cluster 2. Terus ada sel 12. Sel 12 bisa dilihat di sini ada kodenya plotting untuk cluster data. Kode ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari algoritma K-means clustering pada data 2 dimensi. Kode ini memvisualisasikan hasil cluster dengan 1. Menampilkan data poin berdasarkan cluster dengan warna berbeda untuk tiap cluster. Terus yang kedua ada menunjuk posisi centroid dari masing-masing cluster. Terus yang ketiga membantu memahami distribusi data dan posisi centroid relatif terhadap data. Di sini ada sel 12, hasilnya adalah scatter plot yang menggambarkan data hasil cluster K-means. Memvisualisasi cluster, 3 kelompok data cluster ditampilkan dengan warna berbeda. Setiap titik mewakili satu data point yang dikelompokkan berdasarkan label cluster. Centroid, posisi centroid, pusat cluster ditandai dengan lingkaran hitam besar. Terus centroid adalah titik yang mempresentasikan rata-rata posisi data dalam cluster. Elemen pendukungnya ada judul K-means clustering, sumbu X dan sumbu Y. Label fitur 1 dan fitur 2 mempresentasikan dua dimensi fitur data. Terus ada legenda menunjukkan cluster, misal cluster 1 dan cluster 2 dan juga cluster 3 dan centroid. Terus yang garis-garisnya membantu membaca posisi relatif data dalam koordinat. Kesimpulannya, berikut adalah kesimpulan dari materi. Yang pertama, persiapan data set diproses melalui pembacaan file, konversi data ke skala abu-abu, dan ekstraksi fitur menggunakan metode ini seperti HOG, histogram, or oriented gradients. Data distandarisasi menggunakan standar scalar dan label dikonversi ke format numerik menggunakan label encoder. Terus yang kedua, clustering dan visualisasi. K-means clustering digunakan untuk mengkelompokkan data menjadi beberapa cluster. Visualisasi pusat cluster centroid dilakukan dalam bentuk grayscale mempresentasikan pola rata-rata tiap cluster. Terus ada scatter plot menunjukkan distrik. Terus yang ketiga ada pengguna mode klasifikasi. Mode klasifikasi dibangun menggunakan people line yang menggabungkan reduksi dimensi, PCA, dan algoritma logistik regression. Evaluasi model mencakup akurasi, laporan klasifikasi, dan matriks kebingungan. Konfungsi matriks untuk mengukur performa. Terus yang keempat, hasil evaluasi. Akurasi model memberikan indikasi tingkat keberhasilan prediksi. Heat map confusion matrix digunakan untuk menganalisis kesalahan prediksi antar kelas.
Terus yang kelima ada teknologi yang digunakan. Berbagai pustaka seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Skitlearn, dan OpenCV mendukung analisis data, visualisasi, dan pemodelan. Hasil akhir, proses ini memberikan gambaran menyeluruh tentang klasifikasi berdasarkan gambar, pengolahan data, hingga evaluasi model dengan pendekatan sistematis yang memanfaatkan pipeline dan algoritma pembelajaran mesin. Itu sekian kesimpulan dan juga penjelasan dari kelompok kami.